Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rest Area Channel yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita berada di puncak Gunung Kelut. Di belakang kita nampak itu adalah kawah dari Gunung Kelut. Di kesempatan ini akan membahas tentang indahnya Gunung Kelut. Kebetulan kita bersama dengan pakar seni kita, yaitu Pak Ahmad Rifai. Jadi yang pertama yang perlu saya tanyakan, Pak Rifai, seandainya kita melihat pemandangan yang indah ini kita wujudkan di dalam kanvas bentuk lukisan, kira-kira teknis yang harus kita gunakan yang bagaimana kira-kira? Terima kasih. Untuk membuat sebuah karya atau lukisan, tentunya kita harus melihat dari sudut pandang mana. Jadi dalam sebuah misal seperti ini, kita harus melihat dalam satu titik dulu sebagai center of interestnya. Sesuatu itu, sebuah karya itu berasal dari sebuah titik yang selalu baru kita kembangkan menjadi sebuah garis, menjadi sebuah bentuk objek atau benda, sehingga dengan garis itu akan melahirkan suatu bentuk-bentuk yang indah seperti yang kita lihat sekarang ini. Sekarang saya misalkan begini, ini kan ada objek gunung ya, di situ ada kawah. Kalau kita mau melukis kan biasanya ada senternya, ada pusat objek yang harus kita ambil supaya hasil lukisan kita ini bisa maksimal. Seandainya kalau posisinya seperti ini, apa yang kita jadikan sebagai pusat? Apakah kawahnya, apakah puncak itu, apakah bentuk embun yang redup seperti ini? Ya, tentunya ketika kita melukis harus kita mencari pusat beratan atau senternya itu bagaimana sesuatu yang paling menarik dulu. Ya, yang paling menarik dulu. Yang paling menarik. Paling menarik. Setelah itu bagian yang mengikutinya. Yang mengikuti berarti di kanan, kiri dan sebagainya. Sehingga detail dari sebuah objek yang kita tambahkan itu bagian yang fokusnya dulu, yang bagian pusatnya yang kita perhatikan. Dia ada frame-nya, ada batasannya, kita bisa melebar seluas. Jadi sudut pandang kita sebagai tentunya harus diperhatikan sesuai dengan frame kita, ukuran dari kanvas tersebut. Kalau ini misalkan kita ngambil yang mana? Yang kawahnya, pusatnya kawah atau pusatnya yang mana? Ketika kita kawah, itu objek kita tetap ke bawah. Jadi kita memakai teknik istilahnya cara pandang melukis itu dengan pandangan mata burung, perspektif burung. Jadi melihat dari atas ke bawah. Jadi sudut pandang kita seperti seakan burung, jadi melihat kita dari bawah. Jadi fokus yang bisa kita lihat dari atas ke bawah itu arealnya seperti apa. Jadi kawahnya dulu, dan baru nanti karena kita ambilnya fokusnya ke kawah, harus di situ. Nah, ketika kita mengambil sudut pandangnya yang berbeda, yang kita misalnya agak jauh, jaraknya agak jauh, berarti kita bisa ngambil yang lebih cukupnya, yang lebih luas lagi. Kita lihat dulu bagaimana kita mengambil posisi yang pas dalam berkarya seni. Itu. Ini saya kalau seperti saya dan pemirsa yang ada di rumah ini kan awam dari sisi seni ya, cara melukis dan lain sebagainya. Berarti kan kita pakai ini
senternya adalah kawah ya. Kawah Jadi dulu. Kita ambil yang tentukan dulu. kawah. Kawahnya dulu. Apakah kawah ini kalau kita punya frame ukuran lukisan itu posisinya harus di tengah-tengah lukisan atau bisa juga di samping? Itu berarti itu bagaimana seorang seniman itu mengambil sebuah misalnya keseimbangan. Jadi keseimbangan itu bisa posisi di tengah, bisa posisi di samping, ya samping. Tetapi bagaimana menampilkan sebuah keseimbangan itu tidak menjadi berat sebelah. Itulah tantangan dari seorang seniman. Jadi bagaimana dia bisa mengimbangi dengan objek-objek yang lain di sekitarnya. Jadi boleh di tengah, boleh di samping. Gitu ya. Boleh di tengah, boleh di samping ya. Boleh, sehingga bagaimana posisinya, sehingga nanti ada yang mengimbanginya. Ya. Ada keseimbangan itu tidak sekedar keseimbangan simetris, juga keseimbangan simetris tidak harus sama persis. Terima kasih Pak Ripai. Kalau saya tanya, saya lanjutkan ini. Ini kan kita berada ini pada jam 12 siang ya. Kalau kita mau mengambil objek seperti kawah Gunung Kelut ini, yang terbaik itu kalau dilihat dari waktu, itu pagi, siang atau sore? Karena posisi kita kan sinar matahari, karena kita kebetulan ini berkabut atau kita awannya sudah turun, sehingga pencahayaannya harus kita pertimbangkan. Kalau kita melihat sore hari, ya sehingga faktor pencahayaan itu juga sangat menentukan sebagai sebuah karya, karena sebuah impresi, sebuah kesan yang ditimbulkan akibat adanya pencahayaan itu kelihatan. Kalau posisinya pas mendung seperti ini, akhirnya kita harus bagaimana mensiasati supaya pencahayaan ini betul-betul menjadi satu hal yang baik. Oh, berarti faktor pencahayaan itu menentukan. Faktor pencahayaan itu menentukan ya. Sehingga momen-momen menjelang terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari itu momen-momen terbaik ya kira-kira. Oh, misalnya master pelukis Indonesia misalnya Avandi, Bapak Avandi kan bagaimana kemampuan menangkap cahaya, misalnya seperti itu secepat mungkin bisa mengekspresikan ini untuk menangkap sebuah pencahayaan yang ditimbulkan terhadap objek tersebut. Ini kan termasuk kategori lukisan yang natural ya. Kalau lukisan alam ini kan yang natural, realis ya. Realis. Jadi kalau kita melukis objek yang realis seperti ini, jadi selain pencahayaan tadi, kalau dari sisi teknis melukisnya, apakah itu cara menggoresnya atau pewarnaannya itu gimana, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ketika kita melukis realis tentunya harus kemampuan dasarnya adalah kemampuan untuk menggambar sebuah bentuk misalnya kita ngambil sebuah batu, jadi bagaimana kita bisa memindahkan batu ke objek gambar sedetail mungkin, tergantung apa yang kita gunakan, cat apa yang kita gunakan, apakah air atau minyak atau pastel atau air. Itu punya teknik tersendiri dan punya karakter tersendiri antara bahan satu dengan bahan yang lainnya. Ya menggunakan cat minyak sebagai seorang pelukis untuk memudahkan cat minyak. Jadi bagaimana membuat seperti itu kesannya memang betul-betul batu seakan-akan seperti aslinya gitu aslinya kalau kita melihat seperti itu. Tapi kalau yang beraliran yang lain tidak, ya misalnya impresionisme atau mungkin abstrak, tidak harus Saya kira itu ya Pak Ripai, sudah cukup kita sampaikan, tapi barangkali sebelum kita tutup ada yang perlu disampaikan bagi para pemirsa rest area channel ini, atau terutama bagi anak-anak yang barangkali punya talenta khusus untuk bisa melukis yang lebih bagus. Jadi dalam sebuah berkarya pada dasarnya manusia mempunyai sisi faktor estetika, karena keindahan itu pasti dimiliki dari setiap orang. Jadi kemampuan untuk dasar itu sudah dimiliki, tinggal bagaimana seseorang atau anak tersebut untuk mengasah
sesuatu itu dimulai dari, saya ingatkan mulai dari titik berusaha kita untuk mengembangkan, sehingga apa yang kita hasilkan dari apa yang dari proses kreativitas itulah nanti akan kita bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa. Jadi jangan takut, pada dasarnya kita semua adalah makhluk yang berkreativitas. Jadi kembangkan terus kreativitas kalian semuanya ya, sehingga kita akan menemukan apa yang kita hendaki dalam proses berkarya seni. Terima kasih Pak Rifai atas pengetahuan yang diberikan kepada semua pemirsa yang ada di Rest Area Channel ini. Saya mohon untuk membantu channel ini untuk like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.